Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan roleplay yang beranggotakan saya Marsika Yuni Purnamasari sebagai istri, kemudian Martensi Yunita Luturma sebagai suami, Kristi Sabella sebagai bidan, dan Irma Azari sebagai asisten bidan. Kemudian ada rekan-rekan kami, Linda Parwati sebagai pemateri, kemudian Maylin, Jessica, dan Welia sebagai teks dalam pembuatan roleplay. Baik, langsung saja roleplay kami mulai. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan masuk, silakan duduk terlebih dahulu. Iya, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bidan Kristi Sabella, saya bidan yang setiap harinya bertugas di klinik ini. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya ingin melakukan konseling tentang kontrasepsi pasca melahirkan, Ibu. Baik, sebelum melakukan tindakan, saya izin untuk menutup pintu dan mencuci tangan terlebih dahulu, ya, Ibu. Iya, Bu. Mbak Irma, saya minta tolong untuk menyiapkan buku dan alat lainnya di meja saya, ya. Baik, Ibu, ini sudah saya siapkan. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke ruangan Mbak lagi. Ya, Bu, sama-sama. Saya kembali ke ruangan saya terlebih dahulu. Jika ada yang ingin dibantu, bisa panggil saya ya, Ibu. Iya, Mbak. Baik, Ibu dan Bapak. Untuk prosedur pemeriksaan sendiri berupa konseling ya. Kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit. Bagaimana? Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Baik, Ibu. Saya bersedia. Baik, kalau boleh tahu keluhan Ibu ke sini apa ya? Jadi, saya dan istri saya ingin konsultasi mengenai alat kontrasepsi yang baik untuk istri saya gunakan setelah melahirkan. Oh, sebelumnya apakah Ibu sudah ada keinginan untuk menggunakan salah satu jenis kontrasepsi? Dari teman saya, katanya ada KB yang hanya dengan menyusui gitu loh, Bu. Dengan cara menyusui saja. Apakah benar, Bu? Oh, begitu ya. Iya, Bu, memang benar ada jenis KB seperti itu. Namanya KB MAL. Jadi saya jelaskan secara rinci ya, Bu. MAL adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI secara eksklusif. Artinya hanya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun lainnya. Nah, MAL sendiri menggunakan praktik menyusui untuk menghambat ovulasi, sehingga berfungsi sebagai kontrasepsi. Apa ada syarat tertentu, Bu, kalau memakai KB itu? Tentu ada, Bu. Nah, syarat kontrasepsi MAL tersendiri yaitu menyusui secara penuh. Nah, lebih efektif bila pemberiannya lebih dari 8 kali sehari. Kemudian belum haid dan umur bayi itu belum mencapai 6 bulan. Kemudian seberapa efektif sih, Bu, kontrasepsi ini? Untuk kontrasepsi ini keefektifannya sekitar 98%. Nah, yakni bayi harus menghisap secara langsung, kemudian menyusui dimulai dari setengah sampai 1 jam setelah bayi lahir. Kemudian pola menyusuinya itu on demand atau menyusui setiap saat bayi membutuhkan. Dan dari kedua payudara ya, Bu ya. Nah, kemudian harus sering menyusui selama 24 jam, termasuk malam hari juga loh, Bu, dan menghindari jarak menyusui lebih dari 4 jam. Nah, setelah bayi berumur 6 bulan, kembalinya ke suburan mungkin didahului haid. Nah, tetapi dapat juga tanpa didahului haid loh, Bu. Nah, efek ketidaksuburan karena menyusui sangat dipengaruhi oleh cara menyusui, sering menyusui dan lamanya setiap kali menyusui. Nah, setelah berhasil dan aman untuk memakai MAL, maka Ibu harus menerapkan menyusui secara eksklusif sampai dengan 6 bulan. Nah, untuk mendukung keberhasilan menyusui secara eksklusif,
dan mal, maka beberapa hal yang penting untuk diketahui yaitu cara menyusui yang benar meliputi posisi, perlekatan, dan menyusui secara efektif. Seperti itu. Begitu ya Bu. Kalau cara kerja metode KB ini gimana ya Bu ya? Nah, untuk cara kerja mal sendiri adalah proses menyusui dapat menjadi metode kontrasepsi alami karena hisapan bayi pada puting susu dan areola akan merangsang ujung-ujung syaraf sensorik. Nah, rangsangan ini dilanjutkan ke hipotalamus, kemudian hipotalamus akan menekan pengeluaran faktor-faktor yang menghambat sekresi prolaktin. Nah, namun sebaliknya akan merangsang faktor-faktor tersebut merangsang hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin akan merangsang sel alveoli yang berfungsi untuk memproduksi susu bersamaan dengan pembentukan prolaktin. Nah, rangsangan yang berasal dari isapan bayi akan ada yang dilanjutkan ke hipofise anterior, yang kemudian dikeluarkan oksitosin melalui aliran darah. Nah, hormon ini diangkut menuju uterus yang dapat menimbulkan kontraksi pada uterus. Nah, sehingga terjadilah proses involusi. Nah, oksitosin yang sampai pada alveoli akan merangsang kontraksi dari selakaan dan memeras ASI yang telah terbuat keluar dari alveoli dan masuk ke sistem ductus yang selanjutnya mengalirkan melalui ductus lactiferus yang masuk ke mulut bayi. Oh, baik Bu. Jadi begitu ya untuk cara kerja dari metode tersebut. Iya Bu, begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Ibu dan suami? Kalau manfaat dari kontrasepsi KB ini apa ya Bu ya? Untuk manfaatnya saya jelaskan Bu, begini ya, untuk keuntungan kontrasepsi mal sendiri yaitu efektivitasnya tinggi seperti yang saya sebutkan tadi, keberhasilan 98%, nah, pada 6 bulan pasca persalinan. Kemudian tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping secara sistemik, kemudian tidak perlu pengawasan medis dan tidak perlu obat atau alat. Dan yang terakhir tanpa biaya. Untuk keuntungan non kontrasepsi mal sendiri untuk bayi yaitu mendapatkan kekebalan pasif atau mendapatkan antibodi perlindungan lewat ASI. Kemudian sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal dan terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari air susu dan susu formula. Untuk ibu sendiri itu mengurangi perdarahan pasca persalinan, mengurangi risiko anemia, dan meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi. Begitu ya Pak, Bu, manfaat dari Kabimal tadi. Baik Bu, kalau begitu untuk kelemahan atau kelebihan dari kontrasepsi tersebut bagaimana ya Bu ya? Untuk kelemahannya sendiri yaitu perlu persiapan dan perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Kemudian mungkin sulit untuk dilaksanakan karena kondisi sosial dan efektivitasnya tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan. Kemudian tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus HIV, kemudian virus hepatitis. Seperti itu. Begitu Bu. Kalau selanjutnya untuk indikasi pemakaiannya itu bagaimana aja? Untuk indikasi pemakaiannya sendiri itu ibu yang menyusui secara eksklusif, kemudian bayi berumur kurang dari 6 bulan, kemudian belum mendapatkan haid setelah melahirkan. Jadi itu Bu untuk indikasi pemakaiannya ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kontraindikasi dalam pemakaian kontrasepsi tersebut. Baik Bu. Nah, untuk kontraindikasinya harus sudah mendapatkan haid setelah bersalin, kemudian tidak menyusui secara eksklusif, kemudian bayi sudah berumur lebih dari 6 bulan dan bekerja dan terpisah dari bayi lebih lama dari 6 jam. Baik Bapak Ibu, itu tadi konseling yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Apakah sudah jelas
dari yang sudah saya sampaikan tadi? Baik, Bu. Sudah paham dan jelas. Jika sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali dari Ibu atau Bapak? Sepertinya sudah cukup, Bu. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup sekian untuk konseling yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk hari ini. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan kembali oleh Bapak atau Ibu dan Bapak bisa kembali lagi ke klinik saya, nggih? Baik, Ibu. Sebelumnya saya berterima kasih atas konseling yang Ibu sampaikan, Ibu berikan kepada kami ya. Kalau begitu, saya dan istri pamit pulang dulu ya, Bu ya. Iya, Pak, Bu. Terima kasih atas kunjungan. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Baik, Bu. Terima kasih.